Aktor sekaligus presenter Christiana Bahrudin kini sudah menjadi seorang ayah. Memiliki seorang buah hati bersama Siti Badriah. Rupanya membuat keduanya kompak dalam mengurus dan menjaga sang buah hati. Keduanya tampak kompak saat berbagi tugas dan peran sebagai orang tua. Merasa bahagia lantaran bisa menyaksikan perkembangan sang buah hati. Tak terasa kini buah hati Christiana dan Siti Badriah sudah mau menginjak usia 1 tahun. Lalu bagaimana cara keduanya membagi tugas untuk menjaga sang buah hati? Dan apakah keduanya ingin segera nambah momongan? Dia berat sih, berat itu faktor utamanya dia berat meninggalkan anak. Karena selama ini kan Siti selalu di rumah nih kan. Kalau misalnya gue syuting, Siti yang di rumah. Kalau misalnya Siti lagi nyanyi, gue yang di rumah. Jadi kalau misalnya kita sama-sama kerja, bingung siapa yang ngurus anak di rumah. Meskipun ada mbaknya, tapi kan tetap harus ada pengawasan orang tua lah seenggaknya. Tapi emang itu udah jadi komitmen lu berdua bareng nggak sih Bang? Maksudnya, ya jangan sampai ninggalin anak nih kita kerja gitu. Sebenarnya komitmen kita sih pengennya nggak meninggalkan anak ya. Cuman karena faktor kita harus mencari uang untuk Sarena biar bisa sekolah tinggi. Jadi ya mau nggak mau kita harus membuang visi misi kita di awal kayak nggak bisa meninggalkan anak. Jadinya yang ya udahlah boleh ditinggalin, cuman harus ada salah satu orang tua atau misalnya ada kakak yang tetap di rumah ngurusin anak sama suster. Tapi takut gak sih kehilangan momen itu gitu sama anak jadinya karena harus pergi kan kerja gitu. Takut sih, takut nggak takut ya. Kalau misalnya nggak takutnya karena kita bisa dilihat video, bisa direkam sama susternya. Takutnya kayak momen aja, kayak anak yang susah kita dapetin, momen itu kan langka kan. Jadi kayak ya seneng banget kalau misalnya kayak tadi yang gue cerita, gue lagi nggak kerja apa-apa, lagi nggak syuting di rumah diem, terus ngeliat momen Sarena bisa jalan langsung di depan mata gue, jadi kayak wah keren. Tapi udah mulai lancar atau belum? Hah? Udah mulai lancar belum? Belum, kalau lancar sih belum. Dia masih selangkah, 2 langkah kayak tet diem, nggak jatuh, berdiri dia nahan kaki, habis itu jalan lagi. Kuda-kudanya kuat lah ya? Kuda-kudanya kuat ya, begini. Nah, apalagi udah mau, ibaratnya mau setahun, udah ada persiapan belum menghadapi mau setahun? Mau nyambut apa? Mau 1 tahunnya Sarena, mungkin udah persiapan kayak ulang tahun? Udah kita udah persiapkan, nanti mau ulang tahun Sarena, kita mau kostum party ceritanya. Konsepnya kostum party. Jadi kita kostum, jadi yang datang juga pakai kostum, kita pakai kostum. Seru deh pasti, cuma 2 tahun, adiknya tuh kalau baru lahir dia jadi cemburu, ada kecemburuan sosial di diri sendiri. Jadi gue kayak agak menjauhi itu, takutnya seperti yang sama kayak temen gue, takut ada yang dipukul adiknya atau kayak gimana. Jadi kita kayak ngomong kayaknya 5 tahun lagi aja deh. Nah, berarti KB kah? Ada rencana KB? Enggak sih, nggak ada KB. Itu sih, jadi kayak kita mikir kalau misalnya dikasih ya kita mintanya sama Allah, ya Allah 5 tahun lagi, kalau misalnya enggak ya bobolan gak apa-apa lah gitu ya? Nggak tahu ya, karena kita kan nggak tahu, maksudnya kayak gue sama Siti kan punya anak susah. Jadi kalau misalnya dikasih ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya udah kita legowo aja. Dan Siti nggak KB. Tapi kan dengan ibaratnya ngelihat, kalau di Indonesia kan terkenal dengan mitos ya. Kamu ibaratnya dengan kata menunda itu kan kadang jadi kayak doa yang adalah ain lah kadang-kadang orang. Ya kan bisa jadi kita kan jangan sampai ya. Jangan sampai, makanya jangan sampai kan. Maksudnya kalau kamu gimana ibaratnya menanggapinya, kalau bobolan ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Iya, tadi yang gue bilang kalau misalnya Allah ngasih alhamdulillah kita terima. Kalau misalnya enggak ya mau gimana lagi, mungkin emang cuma dikasih sama Allah aja, titipan cuma 1 anak. Tapi kakak emang rencananya punya anak berapa sih? Rencananya sih 2 anak lebih baik. Kalau masih orang tua baru, nggak ada tim-tim Atau nggak kakak gitu dalam mengurus anaknya seperti apa sih? Ada nggak sih aturan-aturan atau rencana ke depannya? Cara abang sendiri, parenting kamu dari pendek. Kalau dari cara gue sendiri, ngurusin anak kayak susah gampang sih. Gue harus melihat pertumbuhan anak, kayak pengen banget harus ada gitu melihat kayak sesibuk-sibuknya gue pasti bawa anak gue buat ke mall misalnya, buat main sama anak atau bisa buat quality time sama istri. Sesibuk-sibuknya gue harus luangkan 1 hari itu 1 minggu sekali untuk itu. Jadi supaya biar komunikasi gue sama istri juga masih tetap lancar dan sama anak juga tetap bagus. Kakak maaf, kan tadi sebelumnya kakak bilang kakak susah punya anaknya.
Nah berarti kakak ini bakalan protektif banget gak sih sama anak kakak? Karena memang susah banget kan didapetinnya gitu. Kalau anak cewek ya, bapak tuh kan protektif banget. Buat sekarang sih gue protektif banget ya sama anak, karena emang bener mikirnya dapatnya susah, jadi pengennya yang terbaik lah buat anak. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya nanti kayak gimana, atau misalnya nanti Sharena mau menjadi apa misalnya, kita nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan untuk anak kita, karena setiap yang menurut anak, setiap yang menurut kita baik belum tentu menurut anak juga baik, atau menurut orang tua atau menurut orang sekitar juga baik. Jadi kita sistemnya sekarang gua komunikasi sama istri pengennya ya membebaskan anak untuk apa nanti dia mau jadi gimana, nanti dia mau apa. Jadi kita nggak ada ngebatasin dia harus nggak boleh pacaran umur segini atau nggak boleh nama ini, kita membebaskan. Cuman kita cuman bisa mengarahkan ke jalan yang benernya aja. Tapi akan ke depannya kita angan-angan pengen anak itu kayak ke dunia entertainment itu kan, kalau kalian berdua kan bebas. Itu tadi yang gue bilang, Sharena bebas mau pilih jadi apa aja, yang penting dia nyaman. Enggak sih, nggak ada. Emang senang aja gue pakai kalung. Jadi gue koleksi kalung tuh banyak. Berapa kak koleksi kalung? Banyak, satu lemari gue, banyak banget. Oh, dari yang murah sampai yang mahal? Nggak ada yang mahal. Nggak ada yang mahal. Ini gue beli di Thailand. Ini gue beli tuh harganya cuma 35.000 kalau nggak salah. Iya, tapi tiketnya lumayan. Dilihatin dong. Boleh dong. Nah, kenapa sih kamu ibaratnya memilih kalung? Kan ya rata-rata kan cowok kan nggak pakai kalung ya, maksudnya rata-rata cewek kamu, tapi kamu kenapa sih memilih kalung? Karena gue mau mix and match, misalnya pakaian gue, misalnya kan simpel banget cuma kemeja sama celana jeans. Cuma biar kelihatan lebih tua pakai apaan nih? Oh mungkin pakai kalung, gitu. Oh mungkin pakai cincin. Ya, itu mah ngeliatnya gimana kalau kamu pakai kalung gitu? Ada yang bebasin gue buat ngapain aja. Berarti ratusan gitu kak, yang pentingnya nggak belum Ya puluhan lah, puluhan kalung, cincin, gelang. Gitu. Ya, gue tentang aksesoris soal. Harga paling mahal berapa sih kalau kamu yang kamu punya tuh kalau kalung sendiri? Kalung ya, nggak ada yang mahal karena gue nggak pakai emas kan. Jadi semuanya cuma kayak plastik, ini plastik. Ini apa namanya, aluminium ya. Kayak aluminium kayak gitu sih, nggak ada yang mahal. Kayak paling termahal itu paling 100.000, nggak ada yang mahal. Koleksi barang-barang murah lah ya. Iya, buat apa kita koleksi barang mahal tapi nggak sama aja gitu, kelihatannya kan sebenarnya kalungnya kalung aja gitu kan. Kalau misalnya kita pakainya bagus ya udah. Kalau murah nggak apa-apa. Kalau cincin sendiri juga satu lemari juga apa namanya? Cincin juga satu meja sih, satu meja gitu. Segini nih, itu cincin. Bye. Adipati Dolken, aktor yang dikenal dengan parasnya yang tampan ini, kerap kali mencuri perhatian para penggemarnya. Memiliki selera makan yang simpel, ternyata membuat dirinya lebih sehat untuk menjaga kesehatan di sela-sela kesibukannya. Sebagai seorang aktor dan juga seorang ayah baru, rupanya tidak membuat Adipati lupa akan pentingnya berolahraga. Aktor tampan ini rupanya juga memiliki hobi beraktivitas di lapangan. Lantas bagaimanakah cara Adipati mengatur waktu untuk hobi olahraganya tersebut? Iya, lumayan sih. Sebenarnya gue jarang milih makanan emang, tapi selera makan gue itu sesimpel itu gitu. Maksudnya nasi goreng gitu, apa nasi sama ayam atau nasi sama telur gue juga seneng gitu sebenarnya. Jadi emang bukan yang gue mau makannya kayak misalkan daleman kayak apa sih, kayak usus kayak gitu-gitu. Gue nggak suka gitu, jeroan gue itu nggak suka gitu. Jadi emang mungkin salah karena gue nggak suka makanan seperti itu, bisa jadi ngebantu kesehatan gue juga gitu kan. Gue hampir nggak pernah selama hidup gue makan kayak gituan gitu. Jadi emang itu mungkin yang ngebantu kesehatan gue juga gitu. Jadi ya mungkin minyak itu juga berpengaruh sih, cuman sebisa mungkin gue juga nggak setiap hari makan nasi goreng gitu sih. Tapi kakak yang termasuk picky nggak sih milih makanan? Lumayan, gue nggak suka gaji, gue nggak suka jeroan tadi itu, gue nggak suka yang kenyal, gue nggak suka kulit. Jadi emang gue cuma suka kalau ayam dada, jadi emang dagingnya doang tok gitu. Jadi gue makan kayak gitu doang sih. Kalau Kak Canti ada kesulitan nggak nih buat nyiapin makanan sendiri karena pola makan lo yang itu gitu? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya enggak sih, karena gue sukanya simpel, jadi dia nggak mungkin kesulitan kan. Gue suka, misalkan gue pulang syuting gitu, yang mau makan nasi sama telur aja kan jadi gampang banget sebenarnya kan. Ya itu sih, kalau nge-gym angkat-angkat beban sih enggak sebenarnya. Cuman kalaupun olahraga paling lari treadmill kayak gitu-gitu aja. Lebih ke aktivitas yang ada di lapangan gitu. Main bola sih lebih tepatnya, seminggu sekali gue main bola. Sama apalagi gue suka berenang ya, kayak gitu-gitu. Yang aktivitas langsung gitu.
Dan itu ngefek ke tubuh lo apa dengan lo pengen bola gitu, takut cedera? Pernah pengalaman itu nggak sih? Cedera pernah, tangan gue ini bengkok, nabrak pemain lain gitu. Terus juga ya ankle kanan kiri udah kena gitu ya. Dan itu nggak kapok ya? Enggak sih, karena gue suka ya. Dan ya alhamdulillah belum sampai patah kaki dan jangan sampai ya gitu. Jadi selama gue masih bisa main bola, gue main bola terus. Tapi kan dengan adanya ibaratnya lu kayak sakit-sakit gitu kan kadang menghalangi lu untuk bekerja di suntik sendiri. Nah, Iya. gimana? Kalau gue ada syuting besokannya, gue mainnya pelan-pelan. Gue nggak yang ngerasa gerusuk, nggak kenceng. Jadi emang lebih tertata lah mainnya. Cuman kalau emang lagi break sebulan, 2 bulan gitu ya pasti gue mainnya lebih serius aja sih gitu. Jadi bisa bedain lah yang mana harus gue prioritasin atau yang mana enggak gitu. Suka diomelin nggak kalau misalkan lagi kayak sakit kayak gitu tuh? Ya enggak sih, enggak ada yang ngomongin. Karena mungkin gue tetap apa yang ngelakuin kewajiban gue juga sih. Jadi kayak orang tetap ya udah datang gitu, misalkan gue base ankle misalkan gitu, terus gue besokannya ada reading gitu misalkan. Gue tetap datang ke lokasi, tetap datang reading gitu ya. Mungkin mereka juga nggak bisa marah kali gitu ya. Tapi itu sepak bola tuh bisa dibilang olahraga yang menurut lo murah meriah dan memang banyak digemari orang gitu ya? Iya, memang karena teman-teman gue juga ya main bola, jadinya mainnya sama teman-teman juga kan. Dan gue tuh nggak pernah keluar rumah, jadi emang keluar rumah karena emang gue main bola sama syuting. Udah di rumah main game doang. Gitu. Cuma anak rumahan lah ya. Tipe anak rumahan. Don't you just get tired chasing fame and being pretty? Sebagai seseorang yang mudah bergaul dan senang berolahraga, ternyata aktor tampan ini merupakan sosok yang introvert. Adipati mengaku bahwa dirinya lebih senang jika berada di lingkup pertemanan yang kecil. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh suami dari Chanti Tahril pada saat diwawancarai. Selain sulit untuk basa-basi terhadap orang lain, apakah yang membuat Adipati lebih nyaman memiliki lingkup pertemanan yang kecil? Temen gue cuma lingkupnya kecil banget juga, jadi emang gue keluar rumah itu cuma buat main bola, paling meeting kalau ada meeting gitu kan, cuma itu jarang juga, jadi emang ya udah main bola aja. Jadi emang gue setiap minggu tuh nggak sabar cuma buat main bola doang gitu. Yang kan itu jadi rutinitas ya. Iya. Dari kalangan selebritis juga pas main. Ya ada selebriti juga, ada orang biasa teman-teman gue yang bukan kerja di dunia entertainment juga ada. Gitu. Itu kan Rizky Bilar juga bikin minim drama ya kalau kita ketemu sama orang. Maksudnya gue juga punya teman-teman yang emang nggak setiap hari ketemu gitu, cuman yang deket sama gue tuh mungkin bisa ditumpah ke jari gitu, temennya siapa aja gitu. Jadi emang lingkup gue tuh sekecil itu gitu. Jadi emang ya, dan kita nggak harus setiap hari ketemu gitu kan, karena udah seakrab itu gitu sih. Anda mah tipe yang introvert kan? Lumayan introvert, maksudnya gue susah basa-basi ke orang untuk bersosialisasi ke orang juga. Jadi emang ya lebih baik yang kita udah kenal-kenal aja lah gitu. Iya, itu sih maksudnya karena gue takut misalkan ketemu orang gitu, takut salah ngomong, misalkan gue nggak tahu dia pribadinya kayak gimana, gue ngomong, karena gue lumayan ceplos sebenarnya ya. Jadi kalau tiba-tiba gue ngomong ternyata nyakitin hati dia kan gue jadi nggak enak gitu kan. Jadi mendingan gue menutup diri gue, tapi buat orang-orang yang udah kenal aja. Jadi kalau mau ngomong apa aja ya kita udah nggak ada beban lagi gitu. Jadi tapi lebih hati-hati gitu ya. Sering lah terjadi pasti ketemu orang gitu kan, kayak kemarin gue ngeliat lu ini main di sini, terus dia kayak misalnya dia cuma ngasih ekspresi gitu doang kan, gue jadi kayak aduh gitu. Lebih rasa hati-hati nggak sih maksudnya ketika lo circle lo kecil itu, lo juga harus lebih hati-hati dengan sekeliling lo berteman gitu? Justru karena circle kecil jadi kita lebih nyaman, kita lebih percaya sama siapa yang ada di sekitar kita kan, gitu sih. Jadi emang kalau kita ngebuka diri kita buat semua orang kan takutnya kita ngelakuin A, orang ini ngelihat, jadinya kita nggak kenal sama dia ngelihat, jadinya masalah tiba-tiba gitu kan. Disibukkan dengan kegiatan bisnisnya, Ola Ramlan mendapatkan surprise ulang tahun pada saat acara launching hijab kolaborasi. Dirinya merasa senang lantaran tak hanya didatangi band dan penyanyi kesukaannya, melainkan sang mantan suami yang juga datang dan memberikan rangkaian bunga. Di tengah kebahagiaannya itu, Ola Ramlan juga tampak menitikan air mata pada perayaan ulang tahunnya tersebut. Lantas hal apa yang membuat mantan istri Aufar Hutapea ini menangis di hari bahagianya tersebut? Dan benarkah pada tahun 2023 ini Ola bersiap untuk mengganti status jandanya dengan kembali menikah? Signature sebagai
terbaru, hijab saya yang terbaru, bikin acara ulang tahun juga di hari tanggal 15 Februari ini, dan juga banyak surprise ya gitu. Ada penyanyi band kesukaan saya, ada penyanyi kesukaan saya, kemudian juga ada mantan yang hadir gitu ya, surprise juga gitu. Jadi ya. Tapi tahu nggak sih Miss sebenarnya kalau enggak sih. Nih, kamera ke depan nih. Kenapa? Dia ke depan. Nah. Terus lanjut. Mimi katanya tadi dapat kado spesial bunga sendiri Mimi ya kan? Seperti apa nih? Kado spesial apa? Oh. Abang bilang tadi Mi. Oh dia yang ngasih, dia yang beli. Dia minta tolong beliin kali. Bye bye. Iya ya. Daftar kado. Semuanya gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya tadi seneng banget juga dapat kiriman bunga dari mantan. Ya happy lah. Pokoknya kalau semua yang bikin saya gimana ya, usia yang sekarang kebetulan saya di 28 gak naik-naik ya. Jadi ya pokoknya di usia yang sekarang insya Allah mudah-mudahan menjadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih bijaksana dan berpikir dalam memutuskan sesuatu, apapun itu tidak penuh emosi, pokoknya menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum tahun sebelumnya. Mami, tapi tadi kita tanya tentang makna usia di tadi itu sempat menangis, terus juga tadi nyanyi bareng sama Mbak Reza, nangis juga, kenapa sih? Enggak ada apa-apa, cuman menangis aja gitu boleh. Kenapa, ada ingat sesuatu atau ada kenapa nggak sih nih? Sampai bikin rasanya terharu gitu. Momen apa? Apa? Mengingatnya masih emosional gitu. Enggak, kan kalian nggak tahu yang diingat siapa. Pokoknya nah semua kadang-kadang kita itu kan sebagai manusia suka introspeksi diri, refleksi diri. Jadi ada hal-hal mana mungkin saya merasa pada saat sedih itu kan saya nggak pernah perlihatkan. Jadi ya kadang-kadang itu nggak sengaja aja keluar gitu. Jadi memang nggak ada niatan untuk nangis juga gitu. Jadi ya ada hal mana yang saya mungkin keingat, saya keluar. Ya itu haru dan akhirnya nangis. Momen apa sih yang paling bisa Targetnya insya Allah mudah-mudahan kolaborasi saya dengan Sinta Signature ini cuan luar biasa, sama seperti brand-brand sebelumnya juga yang luar biasa. Terus kemudian sehat, kemudian anak saya menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak yang baik, anak yang bermanfaat. Kemudian sayanya juga banyak-banyak bersyukur, berdoa dan bahagia. Mami mungkin ini kan memakai hijab banyak keberkahan gak sih, dirasa banyak buat bisnis hijabnya juga ya sekarang. Kenapa? Rasa keberkahan gak sih setelah berhijab nih? Ya alhamdulillah sih, apa yang saya rasakan sih dalam hidup saya ya banyak lah berkahnya, banyak saya bersyukurnya. Terus kemudian banyak kolab hijab yang ingin kolaborasi sama saya gitu, brand-brand hijab yang ingin kolaborasi sama saya. Jadi ya alhamdulillah saya sih merasa bersyukur dan berkah sekali gitu. Walaupun kita berhijab itu tidak menutup rezeki saya gitu, karena mungkin nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi ya saya bersyukur. Emang kalau aku deket sama seseorang emang kenapa sih? Amin. Tapi datang itu lagi mas. Yang mana tuh? Nggak ada yang lagi deket. Belum bisa membuat atau seperti apa sih? Ya Allah, nanya doang. Nggak bisa membuat, kasihan amat. Enggak. Oke. Kamu jangan salah sangka ya, saya nggak nangis karena dia. I am all about adventure times.